Perempuan itu dicadangkan sama dia oleh familynya dan semua jemaat di tempatnya itu supaya dorang kawin. Hai, anu kabar? Kena datang satu email lagi dari kawan kita. Dia minta panggil nama dia Meme sahaja. Tapi dia bilang saya kenal dia. Dia tidak kasih tahu nama dia siapa dalam email. Dia mau kasih secret juga nama dia. So, thank you Meme. Kirim email dan kita akan cerita tentang kamu di dalam email ini. Dalam email ini. Meme ini bermula pada tahun 2018. Umur dia baru 18 tahun. Dia suka ikut apa-apa aktiviti di gereja. Satu hari itu, orang punya kampung itu jadi tuan rumah untuk satu seminar gereja. Time itu kebetulan si Meme pun cuti. Itu Prayu, dia cuti jadi dia ikut itu seminar. So macam biasa, sepanjang seminar itu berlangsung, dia fokus saja ikut apa-apa aktiviti yang ada di dalam seminar itu. Sudah satu hari dorang seminar. Habis itu seminar macam biasa, dorang pun bersalam-salaman antara satu sama lain. Minta diri dulu, kami balik, jumpa lagi. Lain pun balik di kampung dorang. Tiba-tiba dia bilang si Meme, ada satu orang ini pergi menegur dia. Ini dikenal sebagai pastor, dan pastor itu si Meme bilang kita panggil saja dia si E. Tegur si Meme dan dia minta nomor handphone si Meme. Terus si Meme pun dia positif sajalah. Mungkin dia minta setiap punya nomor handphone ini urusan gereja kah, ataupun ada maklumat-maklumat yang dia perlu nanti, so saya perlu update dengan dia. Selepas 1 minggu dari seminar itu, ada satu aktiviti sukan lagi, aktiviti sukan gereja juga, tapi kali ini aktiviti itu dibuat di kampung sebelah. Memandangkan Meme pun masih cuti, dia pun ikutlah balik itu sukan. Tapi guys, sebelum 3 hari sukan itu berlangsung, si E ini pergi message si Meme. Dia tanya, dia bilang, kampung kamu ada hantar wakil kah? Meme jawab, dia bilang iya. Dan dorang punya perbualan pun putus di situ sahaja. Lepas itu kan guys, masuk sudahnya pergi blushing punya gitu. Sepanjang sukan itu berlangsung, dia perasan si E ni balik-balik pergi tengok dia, balik-balik pergi memerhati dia. Saya itu dia bilang si Meme, dia punya insting ini, dia bilang si E suka aku kan ya, kenapa dia balik-balik tengok aku. Bilang girl, jangan bikin malu. Si Meme pun berdebar-debar lah, distok dia bilang dalam pikiran dia, kenapa si E ni balik-balik tengok saya, dia ada menyimpan perasaan kan nih sama saya, ayo gitu. Tapi sayangnya guys, selama 2 hari sukan itu, si E langsung tidak berbual sama si Meme. Hari terakhir sukan sudah macam biasa, bersalam lagi, oke minta diri, kami balik dulu, terima kasih, bye-bye, jumpa lagi. Tapi kamu tahu, dia bilang si Meme, guys, dia balik saja kan. Selepas dari sukan itu, tiba-tiba si E pergi message dia. Tapi dia bilang si Meme bukan dari WhatsApp lah, sebab dia bilang si Meme masa itu dia punya handphone tidak canggih lagi. Akhirnya guys, si E pun menyatakan perasaannya sama si Meme. Sebab percaya, dia bilang mungkin orang ini niatnya bagus, orang ini pun boleh dipercaya, sebab dia tuh kan pastor. Dan selepas dorang sudah couple-couplean itu, dorang pun sama-sama melayani macam tu, tapi ndak dating ada bilang si Meme. Dan sampailah habis sudah cuti si Meme, dia pun balik sudah di asrama. Kalau di asrama kan tidak boleh pegang handphone, so si Meme sama si E pun tidak dapat berkontak. Tapi selama si Meme tidak dapat berhubung dengan si E, si Meme percaya si E itu setia, dia sayang si Meme juga. So seiringan dengan masa berjalan itu, hubungan dorang baik-baik saja, tidak apa-apa yang berlaku, dan dorang saling menyayangi, saling mencintai gitu. Ujung Sam, diorang dibenarkan pegang handphone, saling menghubungi macam tu. Tiba-tiba kasih tahu si Meme, dia bilang, ada apa ni? Di kampung saya, satu orang perempuan ini, dia suka saya, dia bilang si E. Dan aku punya keluarga pun ini sayang betul sama ini perempuan, dia bilang si E sama si Meme. Meme ni pun dia anggap serius lah itu hal itu. Mungkin tidak lah betul, lebih kurang begitulah. Si Meme kan jenis yang tidak suka fikir yang bukan-bukan. Meme ndak tahu pun yang sebenarnya hal itu akan jadi masalah hubungan dorang nanti, ya Robun. Sebulan selepas itu dia perasan si E ni dia jarang sudah mau kontak si Meme.
macam yang dia mau mengelak dari si Meme. Dalam pikiran si Meme, mungkin si E ini sibuk, si E ini tidak mau ganggu si Meme yang sedang STPM. Baiklah, si Meme sudah siap STPM itu guys. Si E ini macam makin mengelak, makin macam dia coba menjauh dari si Meme. So, di sana itu si Meme rasa macam dia ternanti-nanti kabar si E. Kau di mana masa itu? Hah? Kita yang emosi. Selepas si Meme STPM itu, dia pun pergi masuk di satu institusi ini. Dia tidak suruh saya mention mana nama institusi itu. Di sana si Meme dia belajar selama 3 bulan. Selama 2 bulan si Meme di sana, si E tidak pernah pergi kontak si Meme lagi. Guys, ini boyfriend kah apa ini? 2 bulan kau tidak pergi kontak si Meme. Why? Ois. Dia bilang si Meme di sini, kau tahu selama 2 bulan kau tidak kontak saya tuh, saya tidak pernah curiga sama kau, dia bilang. Dia bilang lagi si Meme, dia pikir saja masa itu, mungkin kau sibuk kah apa macam tuh. Biarpun insting dia cakap, kau macam menjauh dari dia. Si Meme tidak pernah terfikir yang hubungan dorang itu masa tuh di fasa yang tidak baik-baik saja. Guys, kenapa ada hal begini dalam satu hubungan guys? Why the because? Why the because di awalnya sweet dan tiba-tiba pergi drop macam tuh? Why? Lepas tu ada satu malam ini tiba-tiba ada pop up begitu message dari si E. Si Meme pun happy lah, bahkan sekian lama si E tidak hubung si Meme. Tiba-tiba malam itu ada message dia yang panjang macam tu masuk tempat si Meme, dan si Meme pun dia baca, excited lah dia membaca apa-apa isi panjang-panjang chat itu. Tapi tiba-tiba dia bilang si Meme tidak sedar dia punya air mata itu jatuh satu persatu guys, sebab isi message itu macam ini. Kenapa begitu isi dia? Isi message itu macam ni guys. Aku pun gergitan. Dia bilang si dia tidak dapat meneruskan hubungannya sama si Meme sebab alasannya macam ini. Kamu masih ingat kah tadi yang perempuan ada perasaan sama dia bilang tuh? Yang family dia sayang sangat sama perempuan itu. Perempuan itu dicadangkan sama dia oleh familynya dan semua jemaat di tempatnya itu supaya dorang kawin. Sedangkan untuk kawin, dan si pergi kasih iya benda itu. Kau sepatutnya kau bilang saya ini sudah ada girlfriend, saya tidak boleh macam tu. Even dorang cadangkan, even jemaat family kau. Kalau kau tidak dengar cakap dorang, kau just kasih tahu saja kau ada girlfriend, kau tolak bagus-bagus, itu tidak akan berlaku. Aku yang emosi. Kamu nampak aku punya muka nih? Panas sudah muka aku. Si Meme ini dia bukan tidak dapat terima pengakhiran hubungan dorang macam begitu, tapi yang si Meme sakit hati betul itu, dia rasa macam dia terlampau dikhianati. Bayangkan 2 bulan, beberapa lama begitu dia tidak kena kontak, dan tiba-tiba saja datang chat, datang message menyatakan begitu. Guys, kamu letak kamu punya diri di tempat si Meme. Apa perasaan kamu guys? Kamu excited nampak message masuk, tiba-tiba isi dia panjang lebar itu rupanya memutuskan hubungan. Janganlah balurus betul kan? Kau just kasih tahu saja kau ada girlfriend. Tidak payah kau pergi ikut itu cadangan kalau kau tidak suka itu perempuan. Sebab setiap keputusan itu kan ada di tangan individu masing-masing. Teruskan, jom. Lepas tu si Meme pergi kontak si dia tanya, kenapa kau buat keputusan macam itu? Terus ni dia bilang si dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa untuk itu masalah itu, dan akhirnya dia ambil keputusan untuk ikut cadangan tersebut guys. Time si Meme call tu kan, dia bilang dia tertawa dalam tangisan. I feel you Meme, I feel you. Kan si itu pun dengar si Meme itu ketawa dalam tangisannya itu. Alan terakhir si Ella sama si Meme, kau gembira kah sama perpisahan kita ini, dia bilang. Sedangkan dia tidak tahu masa itu hati si Meme hancur sebab kau tidak tahu itu dia punya ketawa itu sakit hati. Dia try to control dia punya emosi. Soalan itu sepatutnya kau anda tanya sama si Meme. Apa kau nampak dia tuh happy kah? Kau nampak dia tuh happy masa itu? Air mata mengalir begitu happy. Congratulations, kau akan kawin sudah, tahniah. Semoga bahagia.
nggak boleh aku cerita bagian ini. Si Meme pun dia ambil masa juga, dia bilang untuk merelakan semua itu, untuk terima kenyataan, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Dia banyak berdoa, dia banyak berpuasa, minta kekuatan sama Tuhan supaya si Meme tidak pikir benda-benda lain. Girls, kalau kamu dalam situasi begini, jangan buat hal yang tidak bukan-bukannya. Tidak bukan-bukan. Jangan buat hal yang mengarut. Dan yang parahnya guys, selepas beberapa bulan dorang bertunang, dorang terus kawin. Dorang kawin masa hari jadi si Meme. Kenapa lah kau pilih tarik itu? Tidak ada tarik lain kah kau pilih? Macam kau sengaja kasih sakit hati si Meme saja ini. Kau kasih jealous deh nih. Tidak tarik lain. Kau kebetulan saja. Kau tidak tahu pun birthday si Meme. Syukurnya di sini selepas 4 tahun itu si Meme pun sudah berjaya move on dan dia pun sudah kawin. Dia bersyukur betul jumpa husband dia. Husband dia sayang sama dia. Dia sudah ada family kecil dan dia ada 2 orang anak yang cute. Congratulations Meme. Itu cerita. Dia bilang si Meme dia tidak pernah kasih cerita sama siapa-siapa. Jadi dia suruh saya kasih cerita ini sebab dia mungkin tidak mau itu jadi beban di hati dia. Dia tidak mau dia terfikir-fikir macam tu. Suami si Meme ni dia punya sahabat yang tahu macam mana sakit hati si Meme time dia kecewa itu. Tapi saya percaya setiap apa yang berlaku sama kita itu pasti ada manis-manisnya di hujung-hujung. So yang penting kita saja yang bertahan atau tidak. So harap-harap yang watching lain pun kamu jadi macam si Meme, kuat, tabah. Sini ada si Meme bilang pengajaran di sini, jangan pernah percaya kepada manusia. Jika kamu sedang kecewa sekarang, jangan ambil keputusan yang salah, karena di hadapan pasti ada seseorang yang akan menyambut kamu dengan tulus, yaitu orang yang Tuhan sediakan untuk kamu. Thank you Meme. Kalau kamu nampak orang itu mungkin dia punya pembawaan itu baik, tapi jangan kamu terus ambil keputusan untuk trust someone itu. Coba kamu pertimbangkan lagi. Kamu bagi masa at least dalam 2-3 bulan untuk menilai perangai orang itu. So kalau selepas itu dia punya perangai masih sama dengan kamu, mungkin kamu boleh pertimbangkan sudahlah untuk menerima atau tidak. Terpulang kamu, kalau kamu suka just terima. Thank you kamu yang watching, thank you kamu yang melayan cerita kita. Kalau kamu ada cerita yang kamu mau kongsi, kamu mau kasih cerita sebab itu jadi beban kamu just pergi email saya di sini. Nanti saya tolong cerita sama kamu. Kamu mau kasih rahasia nama kamu pun boleh. Kamu ada cerita love story, kamu ada cerita seram, kamu ada cerita family, semua saya tolong cerita untuk kamu. Thank you Meme, bye bye.